Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma fassalli wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tentu kita hanya memuji Allah, Tuhan yang Maha Mulia, yang bijaksana, yang esa dengan segala nikmat dan karunia kita bisa hidup pada hari ini. Dan yang kedua, kita sampaikan salawat serta salam buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kita bisa mendapatkan namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar nanti di yaumil qiyamah. Yang terhormat dosen kita Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri MA selaku dosen pembimbing mata kuliah retorika dakwah. Ya, dalam kesempatan yang sangat singkat ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang tema yaitu tiga jenis pemimpin. Tiga jenis pemimpin. Mungkin ada banyak, ada lebih dari tiga. Tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan tiga bentuk atau tiga jenis pemimpin. Pemimpin adalah sebuah amanah yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Nomor satu, karena dengan amanah pemimpin dapat menjadikan akses dia menuju surga, yaitu dengan keadilan pastinya dan kebaikan. Bahkan pesan Nabi di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan di akhirat melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu adalah imamun adilan, yaitu pemimpin yang adil. Maka sangat beruntunglah orang ketika mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin, lalu ia berlaku adil, lalu ia berlaku bijaksana. Ya, insya Allah itu menjadikan dia akses menuju surga. Yang kedua, di samping itu pula pemimpin dapat menjadikan akses menuju neraka dengan kecurangan dan kezaliman. Na'udzubillah. Serta pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang seperti ini tidak akan dipandang oleh Allah di akhirat. Di yaumil qiyamah Allah tidak mau memandang pemimpin yang seperti ini. Ya. Di antaranya daripada 3 golongan itu yang tidak akan Allah pandang di akhirat adalah wa malikun kadzabun, yaitu seorang pemimpin yang kadzab, pemimpin yang berdusta. Perkataannya tidak sama dengan perbuatannya. Ya, berdusta, berbohongi rakyat. Ini salah satu pemimpin yang nanti di akhirat Allah tidak mau memandangnya. Na'udzubillah. Ya, yang pertama adalah pemimpin diri sendiri. Kita selaku hamba Allah tentunya tanggung jawab besar di pundak kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ya, selain daripada ibadah tentu ada amalan-amalan atau zikir-zikir tambahan, dan tentunya kita diminta untuk berlaku adil, kita diminta untuk berbuat baik. Ya, kita ini punya mata, punya telinga, punya kaki, yang seluruh akses kita ini tentu kita akan dimintain pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ya, tentu diri ini enggak semata-mata hanya Allah ciptakan begitu tanpa ada pertanggungjawaban. Nanti mata kita akan Allah tanya untuk apa,
kaki kita kemana melangkahnya, ya. Intinya yang ada dalam diri kita nanti akan ada mahkamah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini yang paling sederhana adalah pemimpin diri sendiri atau kita memimpin jiwa kita terlebih dahulu. Pesan Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah menyampaikan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah di antara mereka itu memikirkan bekal untuk hari yang kelak, yaitu nanti di yaumil qiyamah, hari esok, maksudnya itu hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tentu seorang yang beriman, dia tidak semata-mata leha-leha. Tentu dia akan mengkritisi dirinya. Tentu dia akan bertanya kepada jiwanya. Tentu dia akan bertanya kepada hatinya, apa yang dia lakukan selama ini. Apakah lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya? Dampaknya lebih banyak positif ke masyarakat atau lebih banyak dampak negatif kepada masyarakat dengan diri kita. Jadi pentingnya dalam hal ini, secara sederhana Allah memberikan kita pesan untuk bermuhasabah. Yang kedua adalah pemimpin keluarga. Tentu dalam hal ini keluarga adalah madrasah ya, atau salah satu tempat belajar di antara makhluk Allah. Tentunya keluarga di sini kita tahu ada seorang suami, istri, ibu, anak, ayah, ibu, anak, laki-laki dan perempuan. Ketika sudah namanya akad atau ijab dan qabul disampaikan oleh seorang dan laki-laki dan perempuan, maka sudah menjadi salah satu tanggung jawab di antara keluarganya, terkhusus bagi para laki-laki menjadi pemimpin atau menjadi imam dalam rumah tangganya. Dengan adanya ini, Nabi Muhammad tentu selaku pelaku di keluarga, pemimpin di keluarga juga pemimpin di masyarakat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda di salah satu hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Berbuat baiklah kamu, sebaik-baik berbuat baik kamu kepada keluarga, dan aku, kata Rasul, sepaling-paling baik yang berbuat baik kepada keluarganya. Hadis dari Ibnu Majah. Ya, jadi Rasul ini tentu sangat baik ya, terlebih terhadap namanya keluarga. Ya. Allah menyampaikan pesannya terkait tentang pemimpin rumah tangga atau pemimpin keluarga adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam hal ini, ketika sudah menyebut diri kita, wa ahlikum, dan tentu keluarga kita, ayah, ibu kita, adik-adik kita, yang punya mertua kita, atau mungkin mantu kita. Jadi tentu dalam hal ini kita diminta buat saling menasehati di antara sesama keluarga. Jadi kita berusaha untuk jangan sampai ada satu di antara golongan keluarga kita memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang di neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Ya, bahan bakarnya adalah batu-batu
ya waquduhan nas, dan manusia dan batu-batu bahkan bakarnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga keluarga kita bisa terjaga daripada api neraka. Ya, yang ketiga adalah pemimpin masyarakat. Ya, ini adalah potret gambar salah satu pemimpin masyarakat di tingkat yang paling tinggi yang kita kenal dengan tingkat kepresidenan atau tingkat pemerintah. Ini adalah potret salah satu kantor kelurahan di daerah Tiga Raksa. Pemimpin masyarakat, kita tahu banyak sekali namanya. Mulai dari yang paling tinggi kita kenal presiden kalau di Indonesia, kaisar di beberapa negara lain, atau banyak lain hal namanya. Pemimpin yang paling tinggi langsung turun kepada yang paling bawah, ada menteri, sampai di sana ada kita kenal dengan Pak Lurah atau camat ya. Kita kenal di bawahnya lagi ada Pak RW, Pak RT, sampai tadi yang paling bawah adalah pemimpin diri sendiri. Dalam hal ini, seorang pemimpin masyarakat pun tentu dimintai oleh Allah pertanggungjawaban yang tidak enteng, karena di pundak mereka mempunyai tadi yang pertama saya sampaikan, akses dia menuju surga dengan keadilan, dan ada pula akses dia menuju ke neraka dengan kezoliman. Makanya seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar punya titel ya, jabatan ya, punya kursi, tetapi harus benar-benar menjalankan dengan sebaik-baik mungkin dan tentunya amanah. Karena sangat berat jadi seorang pemimpin masyarakat yang dia itu membawahi beberapa anggota masyarakat, dan itu tanggung jawab dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 58 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'amma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu, nah ini dia, di sini intinya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dalam hal ini tentu hukum Al-Quran lah yang paling tinggi. Hukum Allah lah yang bisa kita menjadikan dasar daripada segala aspek kehidupan. Ada namanya Al-Quran, ada As-Sunnah. Hukum manusia yang kita kenal dengan istilah undang-undang atau majelis hakim, tentu ini bukan masalah yang sepele. Ini bukan masalah yang ringan, karena nanti akan ada yang namanya bisikan syaitan, akan ada namanya godaan, ya entah itu dengan membalikkan fakta, entah itu dengan yang hak dikatakan batil dan yang batil dikatakan hak. Ya ini kalau sampai terjadi oleh seorang pemimpin, khususnya pemimpin masyarakat, pemimpin yang mempunyai andil seperti majelis hakim, naudzubillah summa naudzubillah, tentu sangat dahsyat siksaannya ketika dia mempunyai hak tetapi mereka itu tidak jujur atau zalim ya dalam berbagai macam kasus. Makanya saya mengajak kita berdoa semoga para pemimpin kita bisa menjalankan amanahnya dengan adil, dengan jujur, sehingga dengan semua itu akan menjadikan mereka dan diri kita pula menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
Jangan bermain-main. Ingat, di dunia cuma sementara. Hukum manusia bisa diutak-atik, hukum Allah kalau berani diutak-atik maka tidak kebayanglah bagaimana azab yang sangat pedih menimpanya. Kalau tidak bertaubat, tubu ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.